وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. Hal yashtaritu fil aqiqati ma yashtaritu fil udhiyyati min khuluwiha min al-aibi wa nahwi dzalik. Ini penting juga para pemirsa. Ya, coba pemirsa perhatikan bedanya antara syarat pada kambing untuk akikah dengan hewan-hewan untuk kurban. Pertanyaannya, apakah hewan untuk akikah itu syaratnya sama seperti persyaratan yang Rasulullah tentukan untuk hewan kurban di Idul Adha? Apakah sama? Ya, dari sisi masalah aib, sebagaimana yang kemarin telah kita singgung bahwasanya di antara aib ataupun cacat yang menjadikan hewan kurban gak sah di antaranya adalah al-arja bayyinu arjuha, yaitu yang pincang yang jelas pincangnya. Itu di antaranya, ya, ada 4. Apakah cacat-cacat ini, ya, kalau ada 4 cacat ini, di mana 4 cacat ini jika ada pada hewan kurban bukan hewan akikah, hewan kurban maka tidak sah dijadikan sebagai hewan kurban. Apakah jika cacat ini ada pada hewan akikah juga menyebabkan tidak sahnya akikah? Itulah pertanyaannya ini. Perhatikan. Wadh-dhahir annahu la yashtaritu dzalik. Penulis mengatakan zahirnya tidak ada syarat itu. Kama qala Syaukani rahimahullah fin Nail, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Asy-Syaukani dalam kitab Nailul Awtar. Wa qad istadalla bi itlaqi syataini ala adam ishtirat wa huwa al-haq. Di mana dia berdalilkan bahwasanya Rasulullah hanya menyebutkan 2 ekor kambing tanpa menyebutkan syarat-syaratnya. Dan inilah pendapat yang benar. Lakin la li hadzal itlaq bal li adami wurudi ma yadullu hahuna ala tilka syurut wal uyubul madhkur fil udhiyyah. Demikian. Hanya saja bukan dikarenakan Rasulullah tidak menyebutkan harus begini dan harus begitu. 2 kambing tapi syaratnya begini, nggak ada disebutkan, ya. Tapi dikarenakan tidak ada dasarnya bahwasanya Rasulullah menyatakan kalau aib begini tidak boleh, kalau aib begini nggak boleh untuk akikah. Beliau hanya menyebutkan itu, ya. Beliau menyebutkan itu untuk hewan udhiyah, untuk hewan kurban di Idul Adha, baik yang hadiyu yang mereka sembelih, yang disembelih oleh jemaah haji di Mekah sana, maupun untuk kaum muslimin yang ada di luar Mekah yang mereka melangsungkan korban, menyembelih hewan korban. Kalau ini kan jelas Rasulullah menyebutkan syaratnya. Yang nggak memenuhi syarat nggak sah. Tapi untuk akikah tidak ada syarat-syaratnya. Ya, tidak ada syaratnya. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Ya. Wa hiya ahkamu syar'iyyatul la tathbut illa bid-dalil. Syarat-syarat ini, syarat hewan ini begini, ya, itu merupakan hukum syar'i yang tidak boleh kita tetapkan kecuali dengan dalil. Jadi di sini jelas ikhwah, ya, Imam Asy-Syaukani, ya, termasuk juga penulis menyebutkan bahwasanya, ya Kak, berarti kan ikhwah di antara aib yang nggak boleh dijadikan sebagai hewan kurban, yaitu yang a'ma, yang matanya buta jelas. Jelas butanya, yang pincang kakinya jelas pincangnya, kemudian yang yang sangat kurus itu kan nggak dibolehkan. Ini ternyata hanya disebutkan untuk hewan kurban Idul Adha. Tapi untuk akikah tidak ada syarat-syarat seperti itu. Dengan artian berarti boleh dong
seorang muslim jika lahiran anak dia sembelih seekor kambing yang pincang misalnya, atau seekor kambing yang kurus misalnya. Kalau kita lihat dari fatwa mereka ini ya boleh. Qala Ibnu Hazm rahimahullah, berkata Ibnu Hazm rahimahullah, wa yujzi al-ma'ib sawa'un kana mimma yajuzu fil adhahi aw kana la yajuzu fiha. Apa kata beliau rahimahullah, yaitu Ibnu Hazm, aib-aib yang tidak boleh disembelih untuk hewan, aib-aib yang disebutkan tidak boleh disembelih untuk hewan kurban itu boleh ya jika aib tersebut ada di hewan akikah. Yujizul aib, tidak masalah hewan itu punya aib, baik aib tersebut yang boleh untuk dijadikan hewan kurban ataupun aib yang nggak boleh dijadikan hewan kurban. Nah, seperti yang kita katakan tadi, ya berarti kalau untuk akikah yang pincang, jelas pincangnya, patah kakinya misalnya, ya patah kaki si kambing. Nah, kalau untuk hewan Idul Adha nggak boleh karena syaratnya harus sehat kakinya. Pincang itu kan di kaki, ikhwah. Ya. Tapi kalau ternyata untuk akikah nggak ada syarat seperti itu, berarti silahkan, boleh. Demikian. Wassalimu afdal. Tapi kalau ya sehat itu lebih bagus, lebih besar pahalanya. Demikian, ikhwah. Fakultu la syakka anna salim afdal. Jelas yang namanya sehat, hewan besar, sehat, ya tidak gemuk, kemudian bagus kakinya, ya itu jelas lebih afdal, lebih besar pahalanya. Liqauli ta'ala wala tayammamul khabitha minhu tunfiq. Janganlah kamu memilih-milih yang buruk, ya. Memilih-milih yang enggak bagus untuk kamu infakkan. Demikian, ikhwah. Berarti kalau kita melaksanakan syariat seperti akikah ini kan merupakan syariat di mana Allah melalui lisan Rasulullah SAW menyuruh kita untuk menyembelih seekor kambing untuk anak perempuan, 2 ekor kambing untuk anak laki-laki. Ya, kita sedang melaksanakan syariat. Jadi bagaimana sikap kita? Pilihlah yang terbaik, ya. Pilihlah yang terbaik. Janganlah dipilih-pilih, sudahlah kecil, kurus, krempeng, ya Allah, pincang lagi. Kemudian dia katakan udahlah ini bisa untuk nebus kok. Ikhwah rahimahullah wa iyyakum, ya. Janganlah seperti itu, ikhwah. Ya, kita sedang melaksanakan syariat, dan apa yang Allah perintahkan kepada kita melaksanakan satu syariat itu kan kembali kepada kita keuntungannya, ya. Kembali kepada kita keuntungannya. Kalau kita menyembelih seekor kambing yang gede, gemuk, misalnya banyak dagingnya, kan kembali kepada kita pahalanya. Demikian, ikhwah rahimanallahu iyyakum. Hikmahnya, ya ini juga hikmahnya, berarti bagi para ikhwah pemirsa di rumah, ya, yang tidak mampu membeli kambing yang sehat segala macam, cobalah cari kambing-kambing sesuai dengan kemampuan. Demikian, ya. Sesuai dengan kemampuan. Ya, kalau nggak ada yang gemuk cari yang agak kurus, yang penting kekah lah. Tapi ingat, memang begitu mampunya. Jangan uang di rumah banyak sekian ratus juta tapi cari kambing yang kurus, pincang-pincang sikit nggak apa-apalah, yang penting murah untuk akikah anakku. Ini kan pelit namanya, ikhwah. Ya. Demikian. Para pemirsa rahimani Allahu wa iyyakum. Kemudian waliqauli sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Rasulullah SAW, innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyib. Allah itu baik dan tidak menerima kecuali yang baik juga. Jadi janganlah dipersembahkan untuk Allah sesuatu yang enggak baik. Wong kita aja misalnya nih, kita punya tetangga dia ngirim kita misalnya gulai. Datang dia, Bu, ini ada gulai, silahkan Bu. Ini gulai sudah gulainya lebih, nggak temakan kami Bu, nggak temakan kami, daripada kami buang, ya masih bagus loh Bu, mendingan kasih dengan ibu. Kan marah kita, ikhwah. Ya, kita aja nggak mau, walaupun padahal gulai itu bagus, masih sangat layak untuk dimakan. Tapi ketika dia bilang, ya ketimbang basi Bu, oh Masya Allah. Kan berarti kita juga nggak mau, untuk kita saja kita nggak mau sisa-sisa orang. Ya, itu kan pernyataan artinya ya daripada dia basi mendingan dikasih kita, kan gitu artinya. Padahal gulanya layak dimakan.
Tapi bahasa itu bahasa yang nggak enak di hati kita. Itu kita. Apakah kita akan begitu juga sikap kita kepada Allah Subhanahu wa taala, pada Allah yang memberi kita rezeki, Allah yang memudahkan ekonomi kita, lantas kita bersikap pelit pada Allah Subhanahu wa taala? Na'udzubillah min dzalik. Ya. Demikian ikhwah, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyib. Allah itu baik, Allah itu baik dan tidak menerima kecuali yang baik-baik aja. Rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa qauluhu, dan juga sabda Rasulullah, la yas'adu ilallah illa thayyib. Tidak akan naik pada Allah pahalanya suatu amalan kecuali yang baik-baik juga. Rawahul Bukhari. Jadi intinya ikhwah, ya kita bicara harus fair. Terus bicara harus fair bahwasanya memang tidak ada persyaratan yang ditetapkan oleh syariat untuk hewan kurban, ya. Untuk hewan kurban, persyaratan ini tidak berlaku untuk hewan akikah. Jadi berbeda. Saya ulangi bahwasanya persyaratan harus tidak ada cacat seperti yang disebutkan Rasulullah SAW dalam hadisnya, di mana kalau cacat itu ada maka tak sah hewan kurbannya dijadikan sebagai kurban. Ternyata persyaratan ini, ya, harus hewan tersebut harus selamat ataupun tidak ada cacat tersebut. Ternyata syarat ini tidak berlaku untuk hewan akikah. Itu dia. Tapi, itu juga ikhwah, memang betul aib yang ada, jika itu aib ada di hewan kurban, gak sah sembelihan kurbannya. Dan dia kalau aib tersebut ada pada hewan akikah tetap sah. Namun kan ikhwah, kita harus tepuk dada tanya iman lah, ya. Tepuk dada tanya iman. Kira-kira layak enggak itu kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala padahal kita mampu. Beda halnya kalau enggak mampu ya ikhwah. Kalau enggak mampu itu sudah berada di hukum yang enggak normal, hukum yang lain. Al-masyaqqatu tajlibut taisir. Kalau terjadi kesulitan maka syariat selalu memberikan kemudahan. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah itu memberikan kemudahan kepada kalian, tidak menginginkan kesulitan bagi kalian. Tapi kalau kita mampu, kita cari-cari yang murah, Allahu Akbar. Ya, tidak layak ikhwah, tidak layak itu kita lakukan untuk syariat Allah Subhanahu wa taala.